Cek. Oke, halo Sobat Superior. Pada kali ini, kami dari Geoteknik Konsultan akan melakukan presentasi mengenai rencana keselamatan konstruksi atau RKK daripada proyek survei fotogrametri. Nah, untuk highlightnya itu yang pertama ada identitas proyek, kemudian ada identifikasi bahaya, kemudian ada HIRADC, dan prosedur pekerjaan, serta daftar APD yang digunakan. Baik, nah pada identitas proyek, pada proyek kali ini, Geoteknik Konsultan mendapatkan nama proyek pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nilawak atau PUNA dalam rangka pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL di Kabupaten Berau. Untuk lingkup utamanya ada pembuatan rencana jalur terbang, pelaksanaan pemotretan udara menggunakan pesawat udara nilawak atau PUNA, penggunaan titik kontrol tanah GTP dan titik uji atau ICP, penggunaan data foto udara menjadi ortofoto bergeoresolusi, uji ketelitian dan penyusunan metadata, serta penyusunan laporan akhir dan file digital output. Nah, untuk durasi pelaksanaannya, kami diamanahkan selama 42 hari kalender pada tahun 2023 dengan urutan peralatan pertama ada pesawat udara nilawak atau PUNA dengan sistem RTK atau PTK. Di sini kita menggunakan dari Quantum ya, namanya tuh apa ya namanya? PUNA-nya, PUNA-nya Quantum System, mereknya Trinity Pro. Nanti gambarnya disediakan oleh editor di sini ya. Kemudian untuk kamera resolusinya dari megapiksel, GPS geodetik 2 frekuensi, GPS sensor, kemudian ada laptop atau komputer workstation dan PC portable serta printer laserjet. Nah, untuk contoh daripada AUI-nya dan juga jalur terbangnya ada sebelah kanan tuh, ya teman-teman dan Sobat Surveyor. Nah, kemudian kita lanjut kepada identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko HIRADC. Nah, di sini ada sekitar 15 poin, tapi saya akan membacakan beberapa poin saja gitu ya. Jadi contohnya itu ada mobil sistem dari Bandung ke Berau dengan bahayanya itu ada perjalanan jauh, kelelahan dan juga jalan yang licin apabila hujan gitu ya. Dan dengan resikonya ada kecelakaan, cedera atau keselamatan. Kemudian misalnya pada poin ke-10 pemeriksaan akurasi posisi dengan nilai CE kurang dari 0,5 meter. Nah, untuk bahayanya itu ada human error saat validasi dan resikonya datanya tidak akurat dan juga melakukan revisi berulang. Dan yang terakhir mungkin di poin 15 ada pada dokumentasi dan penutupan proyek gitu ya. Dan untuk bahayanya ada cuacanya hujan, kemudian juga alat dokumentasinya itu jatuh dan resikonya itu alatnya rusak dan juga dokumentasinya menjadi tidak lengkap. Kemudian presentasi akan dilanjutkan kepada kawan saya. Terima kasih. Oke, penjelasan selanjutnya terkait identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Berikut merupakan tabel HIRADC yang sudah kami buat berdasarkan severity atau likelihood. Nah, dari tabel tersebut dapat kita klasifikasikan tingkat risiko. Dari survei fotogrametri ini terdapat 3 tingkat risiko. Yang pertama low, moderate, dan high. Nah, mungkin kita ambil contohnya di tingkat risiko high. Kegiatannya yaitu mobilisasi tim dari Bandung ke Berau. Bahaya potensialnya perjalanan jauh, jalan licin, dan lain sebagainya, sehingga membuat resiko kecelakaan ringan ataupun kelelahan. Nah, pengendalian yang ada atau yang ditawarkan, yang pertama ada cek kendaraan, istirahat rutin, dan gunakan 2 pengemudi. Selanjutnya kita ambil contoh di level moderate. Nah, jenis kegiatannya persiapan dan pengecekan alat, bahaya potensial yang akan terjadi alat jatuh atau kabel berserakan. Hal ini menyebabkan resiko yaitu cedera ringan atau alat rusak. Pengendalian yang ada atau yang ditawarkan, SOP pemeriksaan alat, dan mungkin gunakan sarung tangan atau sepatu yang proper untuk kegiatan tersebut. Nah, dapat kita lihat juga di tingkat resiko low. Mungkin jenis kegiatannya penggabungan mosaik. Nah, karena ini dilakukan di dalam ruangan, mungkin terjadi bahaya potensialnya seperti kelelahan atau software terjadi crash. Nah, hal ini menyebabkan resiko kehilangan data. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan yakni membackup data otomatis, dan yang terakhir simpan di cloud setiap harinya agar kita dapat menyimpan data tersebut dengan baik dan tidak terjadi crash seperti itu. Nah, jadi dari tabel HIRADC kita bisa mengklasifikasikan tingkat risiko dengan mengkalikan A few moments later. S dan L. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Kemudian ada
ada prosedur pekerjaan ya guys ya. Dari prosedur kerja ini kami mempertimbangkan 3 risiko utama, yaitu tabrakan atau crash drone. Biasanya nih drone-nya tabrakan sama apa teman-teman? Ya betul, dikejar elang atau nabrak pohon dan sutet. Kemudian ada GPS low sinyal nih, biasanya terlalu jauh antara drone dengan controllernya nih, akhirnya GPS low sinyal, drone-nya hilang. Terakhir ada cuaca ekstrim, biasanya nih rada-rada mendung tiba-tiba hujan. Nah ini 3 resiko utama yang harus dipertimbangkan. Kemudian terapkan ketiga di lapangan. Pertama, selamatkan tim. Kalau timnya gak selamat gak kerja. Lindungi peralatan. Kalau peralatannya rusak gak kerja. Pastikan data. Kalau datanya jelek juga sama gak diolah. Jadi kami mempertimbangkan tim selamat, alat aman, data aman. Begitu guys. Terus checklist pre-flight, post-flight nih juga penting nih. Jadi izin lokasi seperti nota dan koordinasi masyarakat. Terus ada kondisi baterai aman dan penuh, nggak bocor, baterai health-nya masih aman. GPS drone telah terkalibrasi, jadi GPS-nya gak ngaco guys untuk LTK-nya atau dia gak ngilang gitu. Didampingi co-pilot, jadi pilot gak kerja sendiri, aman, bisa dibantu sama co-pilot. Terus drone atau pesawat udara nirawak dalam kondisi layak terbang. Kalau gak layak terbang, kami pasti ganti alatnya guys. Ini hal penting. Terus APD wajib, misal seperti kacamata, helm atau topi, rompi, seperti itu ya guys ya. Terakhir yang kedua, dalam keadaan darurat. A few moments later. Terus APD adalah wajib. Apa sih APD dalam fotogrametri ini? Biasanya ya misalkan topi atau helm safety. Pakai rompi, tetap memakai rompi. Sarung tangan boleh wajib. Takutnya baterai terlalu panas ya. Seperti itu guys. Terus dalam keadaan darurat nih biasanya ngapain? Kami itu selalu mengamankan area. Biasa nih bocil-bocil anak-anak nih biasanya excited nih tiba-tiba ada drone. Nah itu diamankan guys. Jangan bocil-bocil sampai megang drone, takut apa? Takut rusak. Terus jangan sentuh baterai panas, bising baterainya overheat atau kepanasan kena matahari. Nah jangan langsung dipegang. Jaga-jaga pakai sarung tangan. Terus hentikan operasi jika cuaca buruk. Misal udara rada mendung, kelembapan udara naik, rada-rada dingin, udah jangan terbang, takutnya tiba-tiba hujan. Terus pastikan, kami juga memastikan pilot bersertifikasi, sertifikasi yang benar, gak KW, gak hasil nyewa, benar-benar pilot yang berpengalaman dan bersertifikasi resmi. Terus tim minimal koordinator, pilot, observer. Jadi tetap di sini adalah work team guys, tetap hasilnya datanya baik. Terus pre-flight checklist seperti dari tadi, terus zona penerbangan aman seperti aman dari bocil-bocil kematian. Itu prosedur kerja di fotogrametri kali ini, yaitu yang berlokasi di Brownex sama teman saya ya guys ya. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APD untuk menghindari resiko bahaya yang terjadi di lapangan. Nah, di sini tuh terdapat APD helm atau keselamatan safety helmet. Fungsinya itu untuk melindungi kepala dari benturan, jatuhan benda, atau bisa juga cabang pohon saat survei lapangan. Nah, di sini juga ada rompi reflektif atau safety vest untuk mendaratkan posisi personil agar terlihat jelas oleh rekan kerja dan pengguna jalan saat di lapangan. Nah, di sini juga ada sepatu safety lapangan, yaitu fungsinya untuk melindungi kaki dari benda tajam, licin, atau medan yang tidak rata. Terus di sini juga ada jas hujan lapangan. Fungsinya itu untuk melindungi tubuh dan perangkat kerja dari air hujan. Terus ada juga first aid kit atau P3K, yaitu untuk menangani cedera ringan seperti luka gores, gigitan serangga, atau dehidrasi ringan. Terus juga ada tumbler atau botol air untuk menghindari dehidrasi akibat panas saat pengukuran di lapangan. Nah, di sini juga ada sarung tangan untuk melindungi tangan saat pembuatan BM. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai tabel penanggung jawab pelaksanaan. Nah, dalam tahap persiapan ada uraian kegiatan dan juga tanggung jawab yang dipegang oleh tim dari tim pelaksanaan kegiatan pengukuran di lapangan ini, yaitu diantaranya untuk kegiatan persiapan itu yaitu pemeriksaan dan kalibrasi alat berupa drone, GNSS, kamera, dan juga baterai. Terus ada juga pemeriksaan kelengkapan APD dan logistik lapangan. Terus di sini juga ada briefing ketiga dan juga pembagian tugas tim, serta pengecekan kondisi cuaca dan juga rencana area kerja. Terus ada juga kondisi administrasi dan perizinan penerbangan drone.
Untuk penanggung jawab dari tahap kegiatan persiapan ini yaitu Syauki Arkayudisti. Terus di sini juga ada tahap survei dan akuisisi data lapangan. Untuk uraian kerjanya yaitu penentuan base station, GNSS dan titik GCP ICP, pengukuran GCP dan ICP, metodenya itu statik, pembuatan dan validasi flight plan yaitu rencana jalur terbang, terus ada juga pelaksanaan penerbangan drone FTK atau PPK per AOI, terus ada juga pemantauan cuaca dan juga keamanan area terbang, terus kondisi koordinasi tim lapangan dan dokumentasi kegiatan yaitu ditanggung-jawabi oleh Hilya Tul Ashbia. Terus ada tahap pengolahan data di mana untuk uraian kerjanya itu transfer dan backup data GNSS dan juga foto udara. Terus ada juga pengolahan GCP ICP serta image alignment. Terus pembuatan ortofoto tiap AOI dan mozaik, pemeriksaan CS90 dan validasi akurasi posisi, pembuatan metadata dan tiling output TMI 16, dan juga yang terakhir pengendalian kualitas data dan penyimpanan hasil. Untuk penanggung jawab dari tahap pengolahan data ini yaitu Ahmad Ghifari. Dan ini untuk tahap terakhir yaitu pelaporan dan penutupan proyek. Uraian kerjanya itu review hasil akhir peta ortofoto dan laporan teknis. Terus ada juga penyusunan deskripsi titik GCP ICP dan juga format laporan akhir, validasi internal hasil dan serah terima ke kantor pertanahan, dan juga yang terakhir dokumentasi kegiatan dan penyimpanan arsip proyek. Untuk penanggung jawab dari tahap terakhir ini yaitu Rizky Muhammad Ramdan. Sekian presentasi mengenai RKK yang telah kami susun untuk pengukuran lapangan fotogrametri dari kami. Pesannya itu empower dari kami. Dari Geotekniksa Konsultan ada sebuah slogan yaitu empower your decision. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup